Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yuli Astuti, NIM 12209193002. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi sejarah kelas 11 semester 2 tentang penduduk Jepang di Indonesia. Awal kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang melibatkan diri dalam Perang Dunia II yang bersekutu dengan negara Jerman dan Italia. Mereka membentuk aliansi yang disebut Blok Fasis. Jepang mengawali Perang Asia Pasifik dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Hal ini disebabkan karena Jepang menganggap Amerika Serikat menghalangi perluasan wilayahnya di wilayah Asia. Pada bulan Januari dan Februari 1942, tentara Jepang telah datang di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya yaitu Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Kendari, Ambon, dan Palembang. Penyerbuan Jepang ke Pulau Jawa dipimpin oleh Lejen Imamura yang mendarat di 3 tempat, yaitu Teluk Banten, Eretan yang terletak di Jawa Barat, dan Pantai Keranggan yang berada di Jawa Tengah. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang tiba di Batavia. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat Kalijati, Subang, Jawa Barat. Adapun tujuan Jepang ingin menguasai Indonesia antara lain: yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Kedua, menjadikan Indonesia sebagai tempat menjual hasil industri Jepang karena penduduk Indonesia sangat banyak. Ketiga, menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari tenaga buruh dengan upah yang relatif murah. Sambutan masyarakat Indonesia dengan kedatangan Jepang. Pada awal masuknya militer Jepang ke Indonesia mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, akan tetapi sedikit demi sedikit mereka mulai menampakkan wajah aslinya. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, di samping lagu Kimigayo, Jepang juga memperbolehkan mengibarkan bendera Indonesia merah putih di samping bendera Hinomaru. Melalui program Pan Asia, Jepang ingin membantu Indonesia untuk memajukan dan mempersatukan rakyat Asia. Bahkan untuk meneguhkan propaganda tentang Pan Asia, Jepang juga berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Untuk melakukan pemerintahan di Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama meliputi Pulau Jawa dan Madura yang diperintah oleh tentara ke-16 Rikugun yang berpusat di Batavia. Wilayah kedua meliputi Pulau Sumatera yang diperintah oleh tentara ke-25 Rikugun yang berpusat di Bukit Tinggi. Wilayah ketiga meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Maluku yang dipimpin oleh Armada Selatan kedua Kaigun yang berpusat di Makassar. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang, yang pertama yaitu Gun-Shirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi. Kedua ada Gun-Seikan, yang ketiga ada Genseibu. Usaha Jepang dalam mencapai kemakmurannya bersama Asia Raya khususnya untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi Jepang. Yang pertama yaitu eksploitasi alam. Pemerasan sumber alam yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia demi mencapai cita-cita dan ambisi politiknya. Cara-cara tersebut antara lain: yang pertama, Jepang melakukan kampanye penyerahan barang-barang dan bahan mentah secara besar-besaran. Kedua, rakyat Indonesia hanya diperbolehkan mengambil 40% dari hasil pertaniannya dan 60%-nya harus disetorkan kepada pemerintah Jepang
dan lumbung desa. Ketiga, rakyat dibebani pekerjaan tambahan yang bersifat wajib seperti menanam pohon jarak yang bermanfaat untuk pelumas pesawat terbang dan senjata. Usaha Jepang mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Yang kedua yaitu eksploitasi manusia atau yang biasa disebut dengan Romusa. Pembentukan Romusa dilatar belakangi karena kebutuhan Jepang yang sangat membutuhkan tenaga kerja untuk membangun gua, gudang bawah tanah, dan lapangan udara darurat. Tenaga kerja tersebut diambil dari Pulau Jawa yang padat penduduk. Selain dipekerjakan di dalam negeri, para pekerja yang dilakukan secara paksa ini dikirim ke luar negeri juga. Organisasi massa penduduk Jepang. Terdapat 3 jenis organisasi pada masa ini. Yang pertama, organisasi sosial kemasyarakatan yang terdiri dari Gerakan 3A. Gerakan ini memiliki arti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Selanjutnya ada Putera, Jawa Hokokai, Badan Pertimbangan Pusat, Majelis Islam A'la Indonesia, Masyumi, dan BPUPKI dan PPKI. Yang kedua yaitu organisasi semi militer. Yang dalam organisasi ini terdapat 2 jenis organisasi. Yang pertama, pengarahan tenaga pemuda, kedua pendidikan militer. Dalam pendidikan militer juga terdapat beberapa organisasi. Yang pertama, Sainendan, yang kedua Keibodan, selanjutnya Fujinkai, Gakukotai, Saishintai, Kaikyo Sainen Taishinti, dan Jibakutai. Sedangkan organisasi militer terdiri dari 2 organisasi yaitu Heiho dan Peta. Perlawanan terhadap pemerintah Jepang terbagi menjadi 3 perlawanan. Yang pertama, perlawanan melalui organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Salah satunya organisasi BPUPKI, PPKI, dan Putera. Kedua, perlawanan melalui gerakan rahasia atau gerakan bawah tanah yang dibagi atas beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok Sultan Syahrir, kelompok Amir Syarifuddin, golongan Persatuan Mahasiswa, kelompok Sukarni, dan golongan Kaigun. Yang ketiga, perlawanan bersenjata terhadap pemerintah militer Jepang. Yang pertama, perlawanan yang terjadi di Chotbyang, Aceh. Yang kedua, perlawanan yang terjadi di Tasikmalaya. Dan yang ketiga, perlawanan yang dilakukan oleh tentara Peta yang terjadi di 3 wilayah yaitu Blitar, Aceh, dan Gumilir. Janji kemerdekaan dan BPUPKI. Pada akhir tahun 1944, pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mulai terancam. Pulau Sangipan yang tempatnya sangat strategis sudah dikuasai oleh Amerika Serikat. Hal ini semakin mengancam posisi tentara Jepang. Peristiwa tersebut mengakibatkan Perdana Menteri Tojo harus digantikan dengan Perdana Menteri Koiso. Pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Tojo dalam sidang parlemen Jepang menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari pada Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima pasukan Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Kumagichi Harada, mengumumkan dibentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widioningrat yang kemudian berhasil mengadakan persidangan 2 kali. Pada tanggal 6 dan Agustus 1945, Sekutu melakukan bom terhadap Hiroshima dan Nagasaki, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widioningrat kembali dari Dalat, Vietnam untuk menjelaskan terkait kemerdekaan Indonesia terhadap Jepang. Mereka tidak mengetahui bahwasanya Jepang memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang akhirnya
akhirnya membubarkan BPUPKI yang kemudian digantikan dengan PPKI yang tugasnya mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia dan memindah kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.